Kembali lagi di YouTube channel Matematika SMP. Saat ini saya akan menampilkan video pembelajaran mengenai bagaimana cara kita memahami dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Anggi Petrasia Saragi. Saat ini saya kuliah di Universitas HKBP Namensan Medan, Stambuk 2016, jurusan Pendidikan Matematika. Jangan lupa saksikan video ini dengan baik, karena pada dasarnya matematika itu adalah pembelajaran yang menyenangkan dan sangat enak untuk dipelajari. Baiklah, saya akan menjelaskan untuk adik-adik semua atau siapapun yang menonton video ini bagaimana cara memahami dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan perbandingan senilai. Yang pertama sekali yang harus kita ketahui ialah apa itu perbandingan senilai. Nah, perbandingan senilai adalah perbandingan jika salah satu variabelnya bertambah, maka variabel yang lain juga akan bertambah. Atau sebaliknya, jika salah satu variabelnya berkurang, maka variabel yang lain juga akan berkurang. Baiklah, untuk menentukan atau menyelesaikan soal tentang perbandingan senilai, kita bisa menggunakan dengan dua cara. Nah, cara pertamanya itu dengan satuan yang sudah diketahui. Contohnya seperti ini, Andi membeli buku 2 buah buku tulis seharga 6.000. Andi akan membeli buku tulis sebanyak 4. Berapa yang harus dibayar Andi? Tadi kan 2 buku tulis dengan harga 6.000, berarti 1 buku tulis seharga 3.000. Berarti kalau 4 buku tulis, berarti 4 dikali 3.000. Sehingga ketika Andi membeli 4 buah buku tulis, Andi harus membayar 12.000. Nah, langkah kedua dengan menggunakan pola seperti yang sudah ditampilkan di dalam slide ini. Nah, untuk lebih memahami lagi tentang apa sih perbandingan senilai, bagaimana sih cara menentukan perbandingan senilai, saya akan memberikan satu contoh soal latihan untuk kita semua, yang mana soalnya ialah harga setengah lusin buku tulis ialah 12.000. Berapakah harga 8 buah buku tulis? Dan berapakah buku yang bisa dibeli dengan uang 18.000? Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyajikan soal tersebut ke dalam bentuk tabel. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu setengah lusin itu berapa buah buku tulis. Nah, setengah lusin itu ialah 6 buah buku tulis. Berarti 6 buah buku tulis itu didapatnya dengan harga 12.000. Nah, kita tuang ke dalam bentuk tabel. Nah, tabelnya seperti ini. 6 buku tulis tadi dengan harga 12.000. Pertanyaan pertama kan, berapakah harga 8 buah buku tulis? Nah, kita menggunakan satuan yang sudah diketahui. Pertama tadi kan saya sudah katakan 6 buah buku tulis itu 12.000. Berarti kalau 1 buah buku tulis 12 dibagi 6, 2. Berarti 1 buku tulis sama dengan 2.000. Oke. Nah, yang ditanya adalah 8 buah buku tulis. Nah, 8 buah buku tulis itu berapa ribu uang sih yang harus kita bayar? Tadi 1 buku tulis itu 2.000. Berarti ke 8 buah buku tulis 8 dikali 2.000. Maka 8 buku tulis itu 16.000. Langkah pertama selesai. Kita akan mencoba dengan menggunakan langkah kedua. Apakah hasil yang kita dapatkan dengan menggunakan langkah pertama dan langkah kedua itu sama? Ayo kita saksikan langkah kedua. Langkah kedua atau step kedua dengan menggunakan pola seperti yang sudah disajikan dalam PowerPoint kita. Nah, dalam langkah ini yang pertama kali kita lakukan tetap sajikan data dalam bentuk tabel. Tadi 6 buku tulis harga 12.000, kita mau tahu 8 buku tulis itu berapa sih yang harus kita bayar. Nah, dengan menggunakan rumus Y sama dengan X yang mau kita cari dikali yang Y yang sudah diketahui. Nah, untuk mengisi
X yang mau kita tanya atau titik-titik yang dalam rumus tersebut, ada dua pilihan. Yang pertama 6/8 atau 8/6. Karena kita mau mencari atau menambah dari 6 buku tulis tadi, berarti kita gunakan 8/6. Itu lebih dari 1 kan? Nah, masukkan 8/6 ke dalam persamaan. Oke, Y sama dengan 8/6 dikali 12.000. Berarti Y sama dengan 16.000. Nah, tadi dengan menggunakan step 1 kita dapatkan bahwa 8 buku tulis kita bayar dengan 16.000, dan dengan langkah kedua juga ketika kita membeli 8 buku tulis kita harus membayar 16.000 juga. Berarti step pertama dan step kedua memiliki hasil yang sama. Tergantung adik-adik mau menggunakan step yang pertama atau yang step yang kedua. Nah, kita mau menjawab pertanyaan yang B. Tadi kan yang pertama nih, sekarang yang B. Berapakah buku yang bisa dibeli dengan uang 18.000? Tadi yang ditanya, berapakah uang yang mau kita bayar jika kita membeli 8 buku tulis? Sekarang, berapa buku tulis yang kita dapatkan jika kita membayar 18.000? Tetap kita harus sajikan dalam bentuk tabel. 6 buku tulis tadi dengan harga 12.000. Nah, kita mau cari tahu nih, 18.000 itu kita dapat berapa buku sih? Nah, berarti yang diketahui Y kan, yang mau kita tanya si X. Nah, dengan menggunakan pola seperti yang disajikan dalam PowerPoint. Nah, dalam persamaan tadi kan yang ditanya itu si X. Berarti yang diketahui itu juga si X. X yang diketahui adalah 6. Nah, kita mengisi titik-titik dalam persamaan tersebut. Tetap ada dua option yang harus kita pilih untuk mengisi titik-titik tersebut. Option pertama 18/12 atau 12/18. Nah, kita kan mau meningkat nih dari si 6. Otomatis yang harus kita gunakan adalah 18/12. Nah, ayo kita tuangkan ke dalam bentuk persamaan. X sama dengan 18/12 dikali 6. Maka X sama dengan 9. Nah, berarti dengan harga 18.000, buku tulis yang kita dapatkan yaitu sebanyak 9 buku tulis. Oke, baiklah, di akhir video ini saya akan simpulkan apa saja sih yang kita dapatkan dari step pertama tadi. Kan soalnya harga setengah lusin buku tulis 12.000. Yang A-nya berapakah harga 8 buah buku tulis? Yang B-nya berapakah buku yang bisa kita beli dengan uang 18.000? Nah, setelah kita mencari dengan menggunakan step 1 dan step 2, kita memperoleh dalam bentuk tabel. Ternyata kita peroleh 6 buku tulis dengan harga 12.000, 8 buku tulis dengan harga 16.000, dan 9 buku tulis dengan harga 18.000. Nah, untuk adik-adik semuanya, tergantung adik-adik mau menggunakan cara yang pertama atau cara yang kedua. Karena dengan langkah dari awal tadi, kita buktikan langkah pertama dan langkah kedua memiliki hasil yang sama. Jadi, tergantung adik-adik mau menggunakan langkah pertama atau langkah kedua. Oke, terima kasih telah mengikuti video dari awal sampai habis. Semoga teman-teman semua, siapapun Anda yang menonton video ini, sudah beranggapan kalau matematika itu adalah pembelajaran yang menyenangkan. Jangan lupa untuk saksikan video-video selanjutnya. Terima kasih, dadah!